Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap jajaran Dewan Pemakmuran Masjid Al-Hikmah, juga segenap panitia Ramadan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua apa yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya pahala. Dan juga tidak lupa segenap para jamaah soimin soimat sidang tarawih witir Masjid Al-Hikmah yang sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan ini sudah sampai kepada malam ke-18. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, kesehatan lahir dan batin, bisa menyelesaikan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan memperbanyak amal ibadah. Para jemaah sekalian, ayahanda ibunda kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Ini yang sahih, sudah sangat populer. Maknanya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya itu pertama karena iman. Yang kedua tentu wahtisaban. Ihtisaban itu maknanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Jadi kita ikhlas beramal hanya kepada Allah. Dua catatan. Jadi iman dan ikhlas. Amal soleh itu dikatakan sebagai amal yang soleh apabila memiliki dua syarat tersebut. Pertama iman, yang kedua harus ikhlas. Kalau iman saja tapi tidak ikhlas, tidak akan menjadi amal soleh. Dan amal yang tidak soleh tidak akan naik ke atas langit, sehingga catatannya di akhirat nanti tidak ada. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Jadi amal soleh itu yarfa'uh, yaitu naik ke atas. Ini. Jadi dua catatan. Jadi kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ayahanda ibunda, di kesempatan yang singkat ini saya akan mengajak ayahanda ibunda kepada sebuah kisah yang cukup baik untuk kita jadikan teladan. Mudah-mudahan waktunya cukup 10 menit ke depan. Sudah dipesan Pak Ustaz jangan lama-lama, 15 menit paling lama, 10 sampai 15 menit. Baik, ya mudah-mudahan cukup. Jadi di zaman dahulu, di zaman masa tabi'in itu setelah sahabat, masa-masa umat Islam bersama Rasulullah, orang yang menjumpai Rasulullah sedangkan dia beriman disebut sahabat Nabi. Sedangkan orang yang tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah karena sudah wafat, kemudian dia sempat berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah, nah itu disebut dengan tabi'in. Di masa tabi'in hiduplah seorang ulama besar bernama Malik bin Dinar. Di satu tempat ada dua orang laki-laki, Pak. Dua orang laki-laki ini kakak beradik, yang keduanya penyembah api. Jadi agamanya agama Majusi. Majusi itu agama bahasa Arab Majusi, bahasa internasionalnya Zoroaster. Sampai sekarang agama Zoroaster itu masih ada walaupun tidak banyak. Nah di zaman Rasulullah SAW, dua kekuatan superpower dunia itu kalau tidak bangsa Romawi, yaitu bangsa Persia tadi. Bangsa Romawi agama resminya menyembah Yesus, ya, jadi agama Kristen atau bahasa Arabnya agama Nasrani. Sementara saingannya yaitu Majusi, penyembah api. Nah dua kekuatan besar ini biasa berperang dan silih berganti, di antara keduanya saling kalah dan menang gitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi Zoroaster ini, Majusi ini penyembah api. Ada dua kakak beradik yang dua-duanya
sudah lama menyembah api, bahkan sejak zaman nenek moyangnya. Api di zaman zaman Persia itu, sesembahan orang-orang Persia itu Pak, apinya tidak pernah padam. Selama ratusan tahun disembah nggak pernah padam. Siapa yang yang membuatnya api itu tetap menyala, yaitu setan-setan dan jin-jin. Karena betul kata para ulama sesuai dengan sabda Nabi, setiap sesuatu yang disembah selain Allah, baik itu berhala, patung, pohon-pohon yang dikeramatkan, itu pasti setan atau jin kafirnya datang. Ya, atau apalagi berhala-berhala, ya, salib. Jadi jangan salah, itu ada jin-jinnya. Ya. Di zaman Nabi, berhala-berhala besar itu, Lata, Uzza, Manat, itu memang ada jin-jin di dalamnya. Jadi biasa, itu sesembahan orang-orang kafir selain yang mereka menyembah Allah, selain penyembah Allah, itu mereka akan didatangi oleh makhluk-makhluk tersebut. Baik, jadi setan membuat api itu tidak pernah padam selama ratusan tahun. Singkat cerita, satu waktu dua orang kakak beradik ini, penyembah ini mengatakan, "Wahai adikku," kata kakaknya, "kita sudah lama menyembah api ini. Sekarang saya berpikir bagaimana kalau kita uji saja api ini. Apakah setelah sekian lama kita sembah, dia tetap memberikan madarat kepada kita, tidak memberikan manfaat kepada kita? Bagaimana caranya? Kita masukkan kedua tangan kita ke dalam api ini. Kalau seandainya ternyata masih membakar kita, maka berarti ada yang salah dengan Tuhan kita ini." Nah, singkat cerita, sepakat. Dua-duanya kakak beradik ini memasukkan tangannya ke dalam api. Kira-kira kebakar nggak Pak? Gosong ya? Iya, api. Emangnya Nabi Ibrahim ya? Nabi Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud, kata Allah, "Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Wassalaman ala Ibrahim, selain dingin selamatkan Nabi Ibrahim." Kata para ulama, seandainya Allah tidak menyatakan salaman, Nabi Ibrahim kedinginan mati juga itu di api itu. Kenapa? Karena apinya nggak padam-padam tuh, lama itu, ya, api Namrud itu untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi Allah bilang salaman, selamat. Apinya jadi dingin. Dalam sebuah tafsir dikatakan bahkan seluruh api di dunia waktu itu jadi dingin. Jadi ibu-ibu yang masak air itu gak matang-matang gitu. Ya, apinya jadi dingin. Ini, tetapi api orang Zoroaster ini ternyata tetap membakar. Akhirnya kata kakaknya, "Kalau gitu ada yang salah ini adik. Kalau gitu bagaimana kita pindah agama saja?" Kenapa? Karena Tuhan yang kita yakini selama ini, udah kita sembah lama-lama, ternyata tidak memberi manfaat apapun kepada kita. Dia bakar kita juga. Nah, akhirnya sepakat dua orang. Kalau gitu kemana kita akan pindah agama? Kita akan pindah ke agama Islam. Kita dengar agama Islam itu adalah agama yang baik, agama yang hebat dan seterusnya. Lalu kemana kita datang? Di kota ada seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Ayo kita datang ke sana, ya, untuk disyahadatkan. Nah, sepakat dua orang kakak beradik ini sudah punya keluarga, bawa keluarganya semua, dibawa anak istrinya. Sampai di sana, karena ulama ini ulama besar, maka majelisnya penuh, ribuan orang yang ngaji bersama ulama ini. Sehingga mereka menunggu. Ya, setelah sudah agak sepi jamaah, selesai ngaji, maka datanglah dua orang ini. Tetapi ketika akan datang dua orang ini, yang satu kakaknya ini mengundurkan diri Pak. Dia berpikir deh, kalau kita pindah agama Islam ini, nanti hidup kita akan susah. Kenapa? Ya karena kita mulai dari nol lagi. Sementara di agama kita ini orang terpandang. Jadi dua orang ini sebutlah pemimpin agama Pak di tempatnya. Ya, jadi sehingga kebutuhannya tercukupi. Nah, maka kakaknya ini kemudian berbalik lagi, kembali lagi kepada agama sebelumnya. Kalau begitu saya akan balik lagi. Tapi adiknya tidak. Adiknya sudah mantap hatinya untuk memeluk agama Islam. Maka disampaikan oleh ulama ini tentang keinginannya. Kemudian disahadatkan, ya, disahadatkan di depan jamaah. Selesai syahadat, ya, kata ulama ini, "Wahai saudara-saudara sekalian, ini kita dapat saudara baru nih, baru masuk Islam. Agama sebelumnya Majusi, sekarang dia sudah Islam.
Nah, karena dia datang dari tempat yang jauh baru masuk Islam, tentu dia tidak bawa apa-apa. Nah, kita sisihkan sebagian rezeki yang kita miliki untuk membantu mencukupi kehidupannya. Singkat cerita, akhirnya siap akan menggelar karpet, Pak. Sorban ya, sorban. Kan biasa tuh ada penggalangan dana gelar sorban. Tapi kata orang ini, wahai Tuan Guru, wahai Syekh, saya masuk Islam ini bukan karena harta. Jangan kau rusak niat hati kami untuk memeluk agama Islam. Kalau sekarang saya pindah kepada agama baru, saya yakini bahwa Allah adalah Tuhan saya, maka saya yakin mustahil Allah akan membuat hidup saya susah. Allah pasti akan mencukupi kebutuhan kehidupan saya dan keluarga saya. Kira-kira begitu. Akhirnya karena tidak mau ya gak jadi penggalangan dananya. Nah, singkat cerita, dia bawa keluarganya, ya, izin kepada ulama untuk meninggalkan tempat tersebut, cari rumah sekedar untuk berteduh, gitu. Sama anak dan istrinya, Pak. Akhirnya ketemu, karena orang Arab ini kalau bikin rumah, Pak, kadang ya dari tanah-tanah liat yang dibakar atau tidak dibakar, disusun aja, kemudian di atapnya dikasih daun kurma, kan, pelepah kurma. Jadi kadang-kadang sudah merasa ini ditinggalkan begitu saja gitu ya. Jadi ada rumah-rumah yang tidak terawat. Nah, itulah kemudian di ujung desa orang ini dan keluarganya singgah di sana dan bermukim di satu rumah yang sudah tidak ditempati. Esok harinya ketika waktunya sudah makan tentunya, maka istrinya berkata, wahai suamiku, abang cari kerja di pasar ya supaya kita bisa makan hari ini. Maka berangkatlah suaminya. Berangkat ke pasar, apa yang terjadi ibu-ibu? Ternyata dari pagi sampai sore tidak ada seorang pun seisi pasar yang mau memberikan pekerjaan kepadanya. Dari pagi sampai sore menawarkan diri, barangkali ada yang membutuhkan tenaganya, yang mau mempekerjakannya. Setiap datang waktu sholat, dia datang ke masjid, dia sholat, kemudian berdoa pada Allah, ya Allah mudahkan diri saya, ya Allah mudahkan diri saya. Begitu seterusnya sampai waktu maghrib selesai, waktunya pulang karena sudah gelap. Sampai di rumah, istrinya berkata, abang dapat pekerjaan hari ini, adakah makanan yang bisa abang bawa? Ternyata begitu dilihat tidak ada. Hari ini Allah belum berikan rizki untuk saya deh, kamu bersabar dulu. Kalau gitu bagaimana? Ya kita puasa ya, atau makan makanan roti-roti yang sudah tidak layak untuk dipakai ya, untuk dimakan, atau sudah waktunya dibuang, tapi karena memang kebutuhan akhirnya dimakan juga. Seperti itu. Kemudian esok harinya berangkat lagi, kejadiannya sama dengan hari sebelumnya. Dari pagi sampai sore tidak ada seorang pun yang mau mempekerjakannya. Pulang tidak bawa apa tentunya. Maka kemudian suaminya berpikir, seandainya saya pulang kemudian tidak ada harapan buat istri saya, nanti bagaimana istri saya? Akhirnya dia di tengah jalan berpikir, nanti saya bilang aja kepada istri saya bahwa saya udah punya pekerjaan tapi belum bisa dikasih upah atau diberi gaji. Ketika disampaikan, wahai istriku, abang udah dapat kerjaan nih, tapi bos abang itu belum mau ngasih gaji, katanya nanti. Tapi ada yang gak usah khawatir, abang kerja sama seorang bos, abang kerja sama bos yang kaya raya, apa aja dia punya, pokoknya ada yang gak usah khawatir. Maka kemudian terus bagaimana bang sekarang? Ya kita puasa lagi. Akhirnya puasa lagi sekeluarga. Esoknya pas hari Jumat, berangkat lagi pas hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, hari diijabahnya doa, maka dia berdoa kepada Allah. Ya, karena dari pagi sampai siang itu cari kerjaan tetap nggak dapat kerjaan. Nah, datang waktu sholat Jumat, orang ini meyakini bahwa doa di hari Jumat adalah doa yang diijabah. Maka selesai sholat Jumat, orang ini tidak keluar lagi dari masjid. Dia khusyuk berdoa pada Allah, ya Allah, seandainya saya pulang tidak bawa makanan lagi, bagaimana istri saya Allah? Kalau saya sudah mantap Engkau adalah Tuhanku, saya tidak akan berpaling pindah kepada agama, kembali kepada agama sebelum kami.
Tapi anak istri saya bagaimana ya Allah? Saya khawatir mereka putus asa. Mereka akan kembali kepada agama kami sebelumnya ya Allah. Maka berikan rezeki untuk kami ya Allah. Begitu doanya. Dari ba'da Jumat sampai waktu malam, dia hanya berdoa kepada Allah agar Allah berikan jalan, agar Allah berikan rezeki. Singkat cerita, sudah malam datang, kembali pulang ke rumahnya tanpa bawa apapun. Akhirnya suaminya daripada tidak ada harapan untuk istrinya, maka diambil sorbannya, Bu. Nih orang Arab biasa pakai sorban. Diambil sorbannya, kemudian diisi pasir. Ya padang pasir isinya pasir ya. Digelar sorbannya, diisi pasir. Kata dia, nanti seandainya saya datang, istri saya lihat, saya bilang saya bawa tepung. Tepung untuk siap dimasak ya. Orang Arab kan makan dari gandum dibuat tepung, kemudian dibuat roti dan gitu. Jadi kalau istri saya bilang nanti saya bawa tepung, padahal isinya pasir, supaya istri saya nggak kaget gitu. Apa yang terjadi ketika orang ini akan sampai ke rumahnya, dia mencium aroma makanan yang enak-enak. Ya, makanan enak-enak. Orang Arab makanannya enaknya apa? Nasi kebuli kali ya. Pokoknya enak-enak, aroma dari kejauhan udah tercium. Akhirnya suaminya ini tanda tanya, ini sumber aroma makanan ini berasal dari rumah saya, bukan? Begitu sudah sampai depan rumahnya, istrinya sudah mengejarnya. Ayo abang, cepat-cepat masuk. Ya, silakan. Ya, ini sudah ada makanan untuk kita. Maka suaminya bertanya, wahai istriku, dari mana kamu dapatkan makanan yang enak-enak ini? Ini makanan mahal semua ini. Apa kata istrinya? Abang ini bagaimana? Tadi kira-kira waktu asar ada seorang laki-laki datang membawa makanan-makanan ini. Dan dia juga membawa satu nampan yang isinya uang. Nah, laki-laki tersebut bilang bahwa ini adalah dari bos abang tempat kerja itu. Begitu. Akhirnya suaminya dalam kebingungannya dia bersujud syukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih. Kemudian istrinya bertanya, tadi saya lihat abang dari kejauhan kayaknya bawa sesuatu deh. Kata suaminya, saya nggak bawa apa-apa, ya kan? Nggak bawa apa-apa. Kata istrinya, saya lihat dari jauh abang bawa buntelan kok. Ayo mana sekarang? Ayo, gitu kan? Jangan ada dusta di antara kita, gitu ya, kata istrinya. Akhirnya dicari-cari ketemu. Kemudian buntelan tersebut dibuka oleh istrinya, isinya tepung, bukan pasir lagi, jadi tepung. Maka suaminya sujud syukur lagi, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kemudian setelah itu dilihat, uangnya dilihat. Tadi di nampan ada uang katanya, uang dinar. Dihitung jumlahnya 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau dihitung berapa itu? 1 dinar sekarang 3 juta lebih. Kalau dihitung, jadi berapa itu? Banyak. 1 dinar 3 juta. Ada 1000, Bu, berapa, Bu? 3 miliar gitu aja pura-pura. 3 miliar, kerja 3 hari. 2 hari setengah, kan yang 1 hari dia nggak kerja, cuma di masjid doang. Dihitung 1000 dinar. Kemudian sama suaminya setelah makan, uang 1 dinar dibawa ke pasar, akan ditukar di money changer. Kenapa? Karena uang dinar itu kalau ini nggak bisa dipakai di warung-warung gitu, nggak bisa. Harus ditukarkan, direcehkan gitu ya. Dibawa ke money changer. Begitu sampai ke tempat penukaran uang itu, pemiliknya orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi ini jago bisnis. Dari dulu emang orang Yahudi pintar. Itu kalau kita baca sejarah bank-bank itu, Pak, bank perbankan, pokoknya bank itu pertama kali yang membuat bank itu orang Yahudi. Mereka menyimpan emas milik orang-orang kaya, itu dibuat bank. Itu orang Yahudi dulu. Dulu kan zaman emas itu ya, dinar seperti itu. Jadi Yahudi ini pintar. Nah, kemudian Yahudi ini mengatakan, diteliti 1 dinar tadi diteliti, Pak. Kata Yahudi,
Dari mana kamu dapatkan uang dinar ini? Kenapa emang Pak katanya? Saya ini peneliti dinar, peneliti uang emas sudah bertahun-tahun, sudah belasan tahun saya meneliti uang emas. Dan saya belum pernah melihat uang emas sebagus ini. Ini uang emas bukan berasal dari dunia. Karena dikatakan demikian oleh orang Yahudi ini, maka kemudian disuruh cerita. Maka dia cerita. Akhirnya Yahudi itu langsung masuk Islam. Jadi uang dinar itu bukan berasal dari bumi, itu uang emas berasal dari surga. Baik, apa hikmah dari kisah? Kisah ini kisah nyata, tertulis dalam banyak kitab-kitab ulama dan biasa disampaikan oleh para ulama. Ada satu ayat dalam surat At-Tahrim di ayat 3 atau 4 itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ayat ini kemudian oleh para ulama disebut ayat 1000 dinar. Ya, ayat 1000 dinar. Ibu-ibu, bapak boleh amalin itu ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu saja diamalkan. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak terkira-kira untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.